Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Bang Ali Dekuts. Hari ini hari Kamis, tanggal berapa nggak tahu. Kami ke tanggal lagi. Yang penting ada aktivitas sehari-hari supaya tidak terlalu terasa waktu itu berjalan. Mudah-mudahan kawan-kawan yang saat ini sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun, dan selalu mendapatkan berkah kesehatan dan berkah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas tentang pro dan kontra aplikasi VTube. Nah, jadi aku coba membandingkan dan aku juga sudah sedikit mencari tahu bahan-bahan sedikit-sedikit aja. VTube dan YouTube persamaannya adalah sama-sama tube. Perbedaannya adalah VTube menonton iklan, YouTube menonton video. Nah, sekarang yang mau dibicarakan adalah kenapa sih harus ada kontra, pro dan kontra antara pemahaman VTube dan YouTube. Kau bilang VTube ilegal. Kau bilang VTube penipu. Aku mau tanya, kau sudah gabung di VTube kah? Kau yakin sudah pernah ketipu VTube? Bawa ke sini orang-orang yang pernah ketipu sama VTube. Sebentar dulu, Mama mau ngomongin orang-orang yang tidak jelas. Mungkin kawan-kawan sudah ada yang memiliki aplikasi VTube dan mulai merasakan hasilnya, atau yang baru mulai menjalankan aplikasi VTube. Dan mungkin juga di antara teman-teman ada yang sudah mulai aktif di YouTube, atau memang sudah lama dan sudah mulai merasakan hasilnya di YouTube. Nah, kenapa harus ada di beberapa channel, di beberapa pemahaman-pemahaman di tengah-tengah masyarakat tentang VTube ini adalah MLM? Jujur aja, jadi aku juga termasuk salah satu orang yang dalam kelompok yang memiliki pikiran VTube itu adalah MLM. Sebenarnya VTube udah lama kan, jadi aku sebenarnya begitu dengar kalimat satu singkat aja begitu, bagi kita yang sudah mendownload aplikasi VTube itu harus mencari orang. Nah, dengan kata kunci itu aku dengan secepat kilat aku bilang itu adalah MLM, dan aku tidak mau, aku anti MLM karena sudah beberapa kali aku coba mengikuti MLM itu, ternyata ya aku tertipu aja. Makanya sudah cukup aku tertipu gitu loh. Jadi terdoktrin di kepalaku ini bahwasanya tapi terserah lah ya, itu masing-masing kita punya pilihan untuk berpikir kok. Ada masalah ya, kalian yang percaya dengan MLM silahkan jalankan, dan aku tidak percaya dengan MLM, itu haknya aku, tidak usah dipersalahkan. Oke. Pertama aku mau memberikan satu pendapat dulu bahwasanya VTube ini ternyata kalau secara singkat itu bukan MLM, bukan MLM, oke? Yang merasa haters dengan VTube, didengar dulu sampai habis gitu. Jangan langsung dihujat-hujat, karena ini kebiasaannya kita belum selesai semua langsung sudah main hujat saja. Nah, jadi pada saat orang yang sudah orang yang sudah menjalankan aplikasi VTube atau sudah aktif di VTube, sudah mulai bermain aktif di VTube itu biasanya ya sudah mulai menikmati, sudah mulai merasa paham, sudah mulai hatam, sudah mulai tidak peduli dengan apa kata-kata orang tentang VTube gitu. Nah, itulah sifat kita memang, kalau kita sudah sangat menyenangi atau kita sudah menyenangi itu, kadang-kadang nggak peduli dengan apa kata orang. Nah, jadi ada satu aku tonton video tentang pernyataan seperti ini. Kenapa sih pada saat kalian disuruh nonton YouTube dan subscribe channel orang, kalian nggak dapat apa-apa, kalian nggak dibayar, kalian nggak komplain? Sekarang YouTube saja, Anda nggak pernah dapat duit dari YouTube tapi mau subscribe ke orang. Anda nggak pernah dapat duit dari YouTube tapi mau nonton videonya orang tersebut. Garis bawahi ya, YouTube pada saat kalian tonton video orang, video aku juga nih tonton, video aku juga yang sudah subscribe itu kan. Aku juga pernah subscribe video orang itu kan, ya jelas-jelas kita nggak dapat apa-apa. Artinya kita hanya menunjukkan rasa senang dengan videonya, kita suka dengan videonya, kita betah nonton videonya gitu. Dan si penonton tidak mendapatkan apa-apa, tidak dibayar gitu loh. Walaupun ada sih aplikasi-aplikasi yang katanya nonton YouTube saja dibayar. Itu aku nggak tahu, aku nggak mau komentar itu karena aku nggak tahu.
Kalau VTube, nah tadi YouTube ya, sekarang VTube, nonton iklan dibayar. Jadi aku ceritakan sedikit pengalaman aku tentang penilaian aku terhadap VTube ini, bahwasanya lah MLM dan aku tidak suka, aku tidak mau. Ternyata setelah aku coba pahami lagi lebih dalam, bahwasanya VTube bukan seperti itu. Memang cari orang untuk bisa ikut bermain di VTube. Kenapa? Katanya kalau seandainya kita main single factor aja, kita main sendiri tanpa menggunakan kode referral orang, gitu ya, orang yang mengajak kita, gitu. Pada saat nanti penarikan penghasilan itu akan dipotong 50%, coy. Oh, come on. Cek kebenarannya itu, gitu. Kalau kita berhasil mencari orang, pada saat penarikan dana atau penarikan penghasilan, kan VTube menghasilkan kan? Jadi bahasanya penarikan penghasilan. Apabila kita berhasil menarik orang, maka potongannya itu sampai di maksimalnya, kalau tadi aku dengar 15%. Kalau kita berhasil menarik orang itu, kalau kita berhasil meminta orang atau mengajak orang untuk bermain VTube sampai di batas 20 orang gitu. Jadi kalau 5 orang gimana? Ya hitungannya mungkin kalkulasinya beda lagi. Tapi kalau misalnya kita single factor, kita akan dipotong 50% pada saat penarikan penghasilan gitu. Oke ya, sampai situ ya. Sampai situ. Ntar kalau misalnya ada yang mau tambahin silahkan di komentar. Tapi yang baik-baik komentarnya. Karena kita di sini sifatnya sharing, kita mau cari tahu supaya tidak ada istilah gagal paham. Oke. Nah, pada saat kita bermain VTube itu kita hanya dibatasi oleh 10 misi per hari. Jadi setiap harinya kita diminta untuk menyelesaikan 10 misi. Misinya itu adalah menonton iklan. Nonton, sebenarnya sih bukan iklan, kalau aku sudah lihat itu bukan iklan, tuh hanya gambar gitu aja. Hanya gambar dan durasinya itu 5 detik. 5 detik doang. Nah, jadi kemarin itu di awal VTube aku berpikir, loh nonton video orang dibayar, nonton iklan dibayar gitu. Yang ada di kepalaku waktu itu, kita nonton berarti bermenit-menit durasinya, sama seperti kita nonton YouTube bermenit-menit gitu. Dan ada batas minimal kita baru bisa masuk dalam perhitungan YouTube bahwasanya kita bukan spam, itu minimal 3 menit atau 5 menit gitu. Nah, ternyata kita hanya disuruh melihat iklan saja selama 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1, dan kita menyelesaikan satu misi. Rentangnya itu antara satu iklan, melihat iklan yang satu dengan iklan berikutnya, itu rentang waktunya dikasih itu 10 menit. Ya, dikasih jenjang itu jaraknya itu 10 menit. Boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi kalau misalnya kurang, kita baru 9 menit sudah mau main lagi, menyelesaikan misi lagi, itu tidak akan masuk dalam hitungan penyelesaian misi. Jadi 10 menit ke atas kita boleh nonton lagi. Dan bagi aku itu sebenarnya sebentar sih, kalau itu pengerjaan itu sebentar aja, 1 jam 2 jam selesai sebenarnya bagi kita yang memang aktivitasnya tidak terlalu padat gitu ya. Nah, setelah selesai 10 misi itu kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita hanya nunggu hari esok. Jadi hari esok baru kita masuk ke perhitungan baru, kita check in di hari berikutnya dan menyelesaikan 10 misi lagi. Jadi kita setelah selesai misi kita nggak tahu mau ngapain lagi gitu loh. Beda dengan YouTube. Kalau YouTube kita sudah upload satu video, kita mau upload lagi, kita mau upload lagi, kita mau upload lagi dalam satu hari. Hitungan jaraknya mungkin per menit kah, per jam kah? Mau 10 video kah, mau 5 video kah, tidak terbatasi gitu. Tapi kalau VTube itu dibatasi, nah itu dia. Nah, kalau aku sekarang sudah juga merasakan bagaimana perjalanan di YouTube ini, bahwasanya memang pusing sedikit pusing lah gitu. Kalau nyari konten gitu, nyari bahan untuk video, apa yang mau di-upload videonya, kemudian editnya lagi, kemudian belum menjaga bagaimana supaya jangan kena copyright, supaya jangan kena klaim hak cipta. Waduh, lumayan. Tapi kita punya kepuasan tersendiri ketika video kita tuh ada yang nonton, nggak usah sampai ratusan, ditonton 5, 10, 6 orang, rasanya itu kita sudah merasa masih ada orang yang masih bisa menunjukkan rasa menghargai hasil karya orang lain gitu. Nah, kalau VTube tidak, VTube itu kita menikmati hasil karya orang lain gitu. Nah, jadi gini, bagi pemain VTube itu tidak mudah sebenarnya untuk mencari
orang-orang yang katanya kita harus cari orang lagi gitu. Karena biasanya di negara plus 62 ini masih orang yang susah percaya gitu. Kalau belum melihat hasil gitu susah. Misalnya kita ajak, yuk kita main VTube yuk, ada penghasilan begini. Emang kau sudah menghasilkan berapa? Alah, kita cari kerja yang jelas-jelas aja gitu. Nah, jadi sini sudah beberapa kali aku bilang bahwasanya hidup ini ya pastilah ada yang suka dan tidak suka, suka tidak suka. Itu pastilah gitu kan. Tapi kalau sudah melihat hasil, oh iya ya duitnya banyak ya, penghasilannya banyak ya, aku ikut telat bos, orang sudah pada kaya semua, kita baru mau mulai gitu. Nah itu dia, sama dengan YouTube gitu kan. Ya dulunya mana kita kepikir juga kita mau bikin video, kita nggak ngerti bagaimana buat video, apakah video kita diterima atau tidak, itu kita nggak pernah kepikiran. Tapi setelah melihat orang, ternyata orang bisa punya penghasilan dari YouTube, penghasilan sekian. Nah ini janji manis ini tadi, ini yang buat orang kepengen menjadi YouTuber, kepengen aktif di YouTube, padahal perjalanannya nggak segampang itu bos. Perjalanannya itu betul-betul ya nikmatilah perjalanan itu saat kita memutuskan yang menjadi seorang YouTuber gitu. Jadi tidak segampang itu. Oke, jadi sebelum aku tutup videonya, aku cuman mau pesan kepada kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua yang apa sih istilahnya, yang ngefans, yang haters, yang ngefans VTube, yang haters VTube, yang ngefans YouTube, yang hater itu begini sajalah. Ketika kita ingin menjalankan sesuatu itu yang paling penting adalah cari tahu dulu, belajar dulu, pahami dulu, banyak bertanya, kemudian ya kita punya hati gitu ya, kita punya otak dan punya hati, kita punya berkah untuk bisa dimanfaatkan untuk berpikir, kemudian untuk bisa mempertimbangkan gitu loh. Jadi kalau bagi siapa saja yang ingin bermain VTube, silahkan bermain VTube. Siapa yang ingin bermain YouTube, silahkan bermain YouTube gitu. Nggak usah saling ejek, nggak usah saling hina. Kita kayak bocil, tahu bocil nggak? Sekarang yang main Mobile Legend dan main Free Fire tuh sekarang udah mulai saling seperti ejek-ejekan gitu. Padahal nggak penting juga kan. Ya silahkan aja nikmati permainan masing-masing. Resiko tanggung masing-masing, biaya tanggung masing-masing juga. Oke, terakhir, yang paling terakhir, masih ada di doktrin atau di pemahaman persepsi yang bahwasanya kalau main sesuatu itu, main aplikasi satu aplikasi itu, data kita akan dicuri. Oke. Sekarang aku kasih ilustrasi. Nah, pada saat kita melakukan pinjaman di bank, apakah data kita nggak dipakai bank? Apakah kita nggak menyerahkan secara sukarela data-data diketahui oleh bank? Saat kita mau menggunakan aplikasi WhatsApp, saat kita menggunakan aplikasi Gmail atau apapun itu, apakah data kita nggak diminta? Nama kita, alamat kita, umur kita, nomor handphone kita. Dan yang mungkin lebih ekstrim lagi ketika ada ya aplikasi yang minta verifikasi KTP di foto, atau KK kita atau kartu keluarga. Nah itu apakah kita nggak merasa risih dengan seperti itu? Jadi kalau dibilang isu-isu bahwasanya data kita akan dicuri kalau kita main aplikasi ini, lihat dulu, pelajari dulu, pahami dulu. Pada saat kita menggunakan aplikasi WhatsApp, kita wajib memiliki satu email, dan pada umumnya orang menggunakan Gmail. Nah, pada saat kita mendaftar Gmail, ingat lagi apakah pada saat kita buat Gmail, data-data kita tidak kita serahkan ke situ, tidak kita tuliskan di situ gitu loh. Pernah nggak kalian, teman-temanku semua, sahabat-sahabatku semua, tiba-tiba ada yang telepon nawari pinjaman? Pernah nggak punya pertanyaan, ya tahu nomor teleponku dari mana ya? Gitu. Nah itu tadi, saat kita sudah mulai bisa berani menyerahkan data-data pribadi kita kepada aplikasi-aplikasi yang kita inginkan, mungkin kebutuhan-kebutuhan yang sedang kita lakukan, yang kita penuhi persyaratannya, mungkin kita sudah menyerahkan data kita tanpa kita sadar atau tidak, kita sudah memberikan data pribadi kita gitu. Oke, jadi saranku yang pemain VTube, mainlah VTube. Yang main YouTube, mainlah YouTube. Tidak usah saling ejek, tidak usah saling hina, karena resiko tanggung masing-masing. Sedih, ya rasain sendiri. Bahagia, rasain sendiri. Gitu. Jangan bahagianya sama kita, sedihnya kita berikan ke orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Hujan, kayaknya setelah video ini aku enak bobo.
Haha. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.